Halo, selamat malam teman-teman. Malam semuanya. Ah, Halo Mbak. Halo, malam Mas. Malam Mbak. Siap. Oke. Ini mungkin kita nunggu bentar ya Mas ya, biar lebih Oh, siap rame. siap. Siap siap. Mas Haidar ini posisinya lagi di mana Mas? Saya posisinya lagi di Indonesia Mbak. Di Bogor. Hmm, Nah, lagi pulang ya Mas berarti? iya, gara-gara di sana online terus, pulang kita. Oke, oke. Nah, ini Mbak di udah mana Mbak? rame nih Mas. Saya di Gresik Mas. Oh, di Ya. Gresik. Oh, Semen ya. Iya, bener banget. Oke, ini udah rame nih Mas. Oh, iya dah. Kita sapa dulu teman-teman. Halo semuanya, teman-teman, selamat malam. Malam minggu teman-teman pada join PPI Talk, keren banget. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Balkis Nabila, staf Dijen Mitra Nasional Kementerian Hubungan Luar BEM UNER 2021. Nah, di sini aku akan menemani teman-teman semua selama 1 jam ke depan dalam PPI Talk Radio Series episode kedua. Nah, teman-teman di sini udah hadir bersama kita Mas Haidar. Selamat malam, Mas Haidar. Halo, Mas. Iya Mbak. Gimana Mbak? Ya, selamat malam, Mas. Selamat, selamat malam Mbak. Oke. Gimana nih, Mas, kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Mbak sendiri gimana Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke. siap siap. Kesibukannya sekarang lagi ngapain nih, Mas? Selain kuliah gitu mungkin. Kesibukan sekarang kalau di PPI kebetulan lagi ngejabat ketua. Halo. Ya, teman-teman kalau misalnya videonya ada ke pause atau gimana, tolong dikabarin ya, biar aku sama Mas Haidarnya tahu. Oh, iya. Terima Siap kasih. siap. Iya, emang kendalanya online kayak gini ya, Mas ya. Iya, tantangannya begitu, Mbak. Iya, oke. Nah, sebelum kita mulai memasuki ke acara inti, mungkin aku akan bacain CV-nya dulu ya, Mas ya, biar teman-teman bisa lebih mengenal siapa sih materi kita pada malam hari ini. Nah, oke, teman-teman. Pemateri kita pada malam hari ini yaitu Mas Muhammad Haidar Mohalisi atau biasa dipanggil Mas Haidar. Bener ya, Mas ya? Betul, Mbak, betul, Mbak. Oke. Nah, Mas Haidar ini lahir pada tanggal 5 September 1998. Diingat ya, ntar ucapin HBD ya kalau Mas Haidar ulang tahun. Nah, Yang penting saat, hadiahnya, Mbak. bener banget. Iya, iya bener. Nah, saat ini Mas Haidar sedang menempuh Bachelor of Engineering Civil di University Teknologi Malaysia. Nah, Mas Haidar ini asli Bogor ya, Mas ya? Bogor. Lahir besar tinggal di Bogor. Mantap. Nah, untuk pengalaman organisasinya sendiri ini banyak banget teman-teman dan sangat keren. Aku mungkin akan bacain beberapa aja.
Di sini ada seperti yang teman-teman tahu di poster kita, yaitu saat ini Mas Haida sedang menjabat sebagai Ketua PPI Malaysia. Selain itu, ini aku lihat ada Indonesia Student Association in Malaysia. Itu PPI ya, Mas ya? Maksudnya? PPI, Ya. Terus ini juga ada Indonesian National Youth Committee. Itu ya, sebagai member of Department of Student. Kayak gitu. ah, Terus, untuk voluntary committee-nya itu ada banyak juga, teman-teman. Dan ini keren-keren semua. Sumpah. Emang materi kita parah sih. Nah, biasa di aja. antaranya, keren banget, Mas. Ini aku akan bacakan beberapa juga. Maaf ya, teman-teman, ada suara. Iya, itulah. Ini sedang di rumah soalnya. Nah, itu diantaranya ada International Talks 1.0 sebagai program director, dan juga di ASEAN Youth Conference 2019 ini juga sebagai program director. Oke. Nggak lama-lama lagi, Mas, kita mungkin akan langsung masuk ke pembahasan. Nah, ini karena nggak bisa share PPT ya, Mas ya. Jadi mungkin kita antar sistemnya kayak talk show aja ya, Mas ya. Terus ntar di akhir sesi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh banget ditaruh di kolom Q&A di bawah. Itu ada tanda tanya, nah di situ. Oke. Siap, siap. Sekarang, nah Mas, biasanya kalau misalnya di matkul di setiap awal kuliah itu kan pembahasannya latar belakang, sejarah kayak gitu. Jadi aku mau nanya nih ke Mas Haidar, kenapa sih pada akhirnya memilih untuk berkuliah di Malaysia? Boleh Mas, silakan dijawab. Ya, kenapa berkuliah di Malaysia ya? Jadi singkat cerita dulu pas kita zaman-zaman SNM tuh, SNM kita nggak lolos, SBM juga nggak lolos kan. Biasa kita kan, habis itu kita coba cari peluang yang lain kan, di mana kita kepengen kuliah di tempat yang istilahnya kurang lebih setara atau lebih bagus lah sama kampus-kampus di Indonesia waktu itu. Kebetulan saya waktu itu pas SBM-nya pengen masuk ITB kan. Ini anak apa kayak itu kan idamannya anak-anak teknik kan masuk ITB gitu. Tapi karena apa namanya ngejawab soal SBM-nya waktu itu setengah mati, akhirnya kita cari peluang lain gitu kan, sambil searching-searching di internet mana aja yang kira-kira sesuai dengan budget, habis itu rankingnya di atas, fasilitasnya mumpuni, pengajarnya juga bagus. Nah itu waktu itu jatuhnya di Malaysia dan di University Teknologi Malaysia yang rankingnya sekarang tuh kurang lebih 107, 180 atau 170-an ya, jauh di atas universitas di Indonesia gitu kan. Dan harganya kurang lebih sama lah sama PTN-PTN yang ada di Indonesia gitu. Jadi kenapa enggak ke Malaysia gitu kan? Karena apa budayanya pun kurang lebih sama, bahasa pun bukan sebagai barrier. Jadi waktu itu saya pun memutuskan kuliah di Malaysia. Walaupun waktu itu sempat keterima juga di salah satu PTN di Bogor kan. Nah, jadi agak susah juga waktu itu menentukan deh. Gitu Oke, mungkin Mbak. berarti sebenarnya bisa dibilang Malaysia ini bukan pilihan yang utama ya Mas sebenarnya awalnya. Bukan, bukan, bukan. Oke. Tapi endingnya oke banget ya Mas. Akhirnya kecemplungnya di Malaysia tuh keren sih Iya, Mas, sumpah. iya. Karena masuk di Malaysia tuh gampang banget Mbak. Nggak ada tes, Hmm, store nilai aja. Waktu itu zaman saya tuh rataan rapotnya 75. Nah, dengan setingkat IPB itu kan luar biasa betul kan. Walaupun ketika masuk hmm, juga agak susah juga kan di dalamnya. Tidak segampang penerimaannya. Itu mungkin, Mbak. iya. Nah, itu mungkin boleh nggak Mas diceritain lagi terkait dengan penerimaannya itu seperti apa? Penerimaannya. Mungkin ya. Kalau dulu zaman saya ketika masuk itu rata-rata universitas yang publik sama private lah kurang lebih itu um, pendaftarannya itu hanya sekedar kayak setor nilai raport, setor nilai US, setor nilai UN, yang sama setor IELTS ya, IELTS atau TOEFL tuh. Nah, seperti itu aja gitu. Dan waktu itu
kalau di UTM dulu sekitar 75 sampai 78 minimalnya, IELTS-nya sekitar 5,5 minimal. Kalau kayak di kampus lain di UM itu rapotnya harus 80-an ke atas dan seperti itu gitu. Walaupun sekarang katanya kabarnya sih udah ada kelas fondasi ya. Jadi fondasi ini kalau kita masuk ke Malaysia eh, di beberapa perguruan tinggi kita masuk kelas penyetaraan dulu selama 1 semester lah kurang lebih, baru kita masuk ke kelas kuliahnya gitu. Kalau zaman saya kita langsung masuk ke kelas kuliah itu Mbak. Berarti sistemnya hampir mirip ya Mas sama kayak SNM-nya di Indonesia gitu ya, store nilai. Iya, iya hampir sama, hampir sama. Oke, oke. Da, hmm, Ya. itu Mbak. Oke, nah terus nih Mas, waktu Mas Haidar udah kuliah nih di negara orang nih ya, pasti kan kayak banyak kan pasti lebih tinggi ya Mas ya kuliah di negara orang. Mungkin Halo Mbak, Mbak, ya. Gimana Mbak? tadi ke pause Agak, ya Mas ya. iya ke pot, iya ke freeze Mbak. Ya, Oh, tadi kan oke waktu Mas Haidar nih udah mulai kuliah di Malaysia, iya, kuliah iya, di negara orang, pasti kan tantangannya lebih tinggi lagi nih Mas daripada kita kalau misalnya kuliah di negara sendiri. Nah, betul, pernah nggak sih betul. Mas Haidar ini ngerasa kayak berkucil hati karena di sana itu minoritas gitu? Oh, Hmm. enggak juga sih sebenarnya kita kuliah di luar ini eh, nggak bukan kayak apa kayak kita merasa minoritas atau enggak ya, cuman kayak tantangannya lebih gitu. Kita kayak nggak mau malu-maluin Indonesia gitu kan. Jadi Mhm. apa ya ada semacam semangat tersendiri lah. Kan kita nggak mau juga terstigma bahwa oh, ini orang Indonesia nih misalkan nilainya jelek-jelek segala macam gitu kan. Apalagi kita tahu bahwa hubungan Malaysia kan banyak dinamikanya kan dengan kita kan. Nah, Iya. ini kan artinya ada apa namanya ada pressure tersendiri dan untuk kitanya supaya apa namanya supaya menghasilkan nilai yang bagus gitu kan supaya cepat beradaptasi dan sebagainya gitu. Itu sih mungkin yang saya rasa paling banyak sih apa paling mempengaruhi lah kalau masalah lebih hampir sama. Itu Mbak. Oke. Nah, Mas di Malaysia sendiri seberapa difasilitasi sih Mas mahasiswa Indonesia di sana gitu? Halo, halo, sinyalnya Mas Haidar enggak? Halo, iya, halo Mas. Halo Mas, ini saya yang putus-putus atau banyak yang putus-putus ya? Biar saya bisa kalau saya bisa ganti ke mobile data Oh Mbak. gitu. Kalau tadi di saya Mas Haidar itu kayak buffering gitu. Mungkin teman-teman tadi gimana? Yang Ah, nge-pause kalau di saya siapa? Iya. banyak yang buffering kan. Susah online kayak gini ya Allah. Iya. Nggak apa-apa itu dinamikanya Mbak, supaya 10 tahun lagi kita bisa cerita kan Mbak. Susahnya online-online. Hmm. Kalau sekarang udah lancar belum Mas? Sekarang udah lancar Mbak. Ntar kalau misalkan ada jeda-jeda saya komen ya Mbak. Oke, siap Mas. Oke. Nah, Hmm. lanjut yang tadi ya Mas ya. Seberapa Iya ya. difasilitasi, iya, seberapa difasilitasi mahasiswa Indonesia di Malaysia Mas? Sama universitasnya maupun mungkin sama kedutaan Indonesia yang ada di sana. Iya. Kalau untuk universitasnya, saya mungkin nggak bisa bicara universitas yang lain, Mbak ya. Takut salah kan. Cuman kalau di universitas saya sendiri itu sangat difasilitasi lah. Bagaimana apa contohnya kalau kami dari orang Indonesia sendiri,
kita diberikan kesempatan untuk membuat International Student Society sendiri atau PPI-nya lah di kampus sendiri. Habis itu diberi anggaran per tahunnya. Habis itu kita diminta untuk membuat program sebanyak mungkin agar teman-teman bisa apa istilahnya terangkul lah. Dan untuk seperti itu untuk masalah keorganisasian kampus itu sangat mendukung kan, untuk gap skill kan. Apalagi di sisi akademiknya itu nggak ada segmentasi antara orang-orang uh, Indonesia dengan orang-orang non Indonesia gitu. Habis itu untuk KBR kayak tadi Mbak tanya yang kedutaan ya, kedutaan atau konsulat. Kalau kami kan di Johor kan wilayah kerjanya kan konsulat jenderal RI Johor Baru. Itu mereka pun sangat mendukung lah, selalu mendukung apa aja program yang teman-teman PPI kerjakan. Habis itu kalau ada bantuan, kalau ada kesulitan-kesulitan, mereka selalu bantu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Artinya mereka pun nggak lepas tangan bahwa walaupun kalian di luar negeri, itu urusan kalian tuh enggak gitu. Mereka istilahnya 24 jam siap siap membantu teman-teman mahasiswa lah. Seperti itu mungkin, Mbak. Oke, nah sekarang kita bakal bahas terkait kehidupan kuliah nih Mas. Kalau misalnya di Indonesia kan ntar itu bakal ada KKN, terus juga ini ada program baru, sebutannya sebenarnya nggak baru sih Mas, cuma sebutannya aja yang diganti, itu namanya PKL, itu sebenarnya kayak magang gitu. Oh, Terus juga magang ya, ntar ya, itu ya. kan juga pasti ada skripsi. Nah, untuk studi di Malaysia sendiri, apakah ada perbedaan Mas terkait program perkuliahannya gitu? Iya, kalau di kampus saya, Mbak ya, itu kita KKN tuh nggak ada, Mbak. Kan kalau KKN tuh kan kita ke kampung-kampung atau ke pelosok-pelosok, Mbak ya. Kalau nggak salah, ya begitu ya. Kalau saya Iya. lihat story IG teman-teman saya kan. Nah, kalau di kami tuh nggak ada seperti itu. Cuman kita ada eh, kayak semacam service learning, Mbak. Service learning itu dua SKS. Jadi kita kayak ada, kalau di SMA tuh kan ada ekstrakurikuler ya. Ada main bola, main Mhm. apa segala macam. Nah, kita juga ada bola, ada IT, banyak lah, ada sekitar 30-an yang sesuai dengan minat kita. Nah, di situ kan kalau kita SMA tuh kan kita diajar ya, kita dapat. Nah, kita kalau di UTM itu kita awal-awalnya diajar supaya kita nanti di ujung acara itu di ujung programnya tuh kita bisa ngajarin misalkan kayak teman-teman SD di SD di mana gitu atau SMP ya itu seperti itu kalau mungkin yang kaitan dengan KKN. Nah, kalau kita juga ada magang sendiri. Kalau di UTM itu ada dua tipe magang, Mbak. Yang satu yang fakultas di mana magangnya cuma 3 bulan, kayak fakultas teknik. Fakultas saya itu magangnya 3 bulan, dia di semester pendek antara tahun 3 dan tahun 4. Ada juga yang magangnya itu 6 bulan, Mbak. Jadi satu semester full. Itu kayak Hmm. jurusan-jurusan sosial. Itu mereka magangnya di semester terakhir, semester 8. Ini mereka sudah magang setelah mereka menyelesaikan final year project-nya atau apa namanya skripsinya gitu. Gitu, Mbak. Oke, menarik banget ya Mas. Ternyata ada sedikit perbedaan di antara Iya, perkuliahan di Indonesia dan di Malaysia. Oke, betul. nah Mas, mungkin ini juga menjadi banyak pertanyaan teman-teman terkait beasiswa Mas. Nah, Ah, ya mungkin Mas Haidar bisa sharing mungkin biasanya beasiswa apa sih yang bisa diambil oleh teman-teman yang ingin. Halo, tadi apa terkait beasiswa, Mbak ya? Yang ada di Malaysia ya? Iya Mas, iya benar Iya. banget. Oke, kalau beasiswa sendiri untuk yang undergraduate atau S1 tuh nggak banyak lah, hampir sangat sedikit lah ya. Maksud yang untuk publiknya, kalau private-nya saya agak lupa juga, tapi nggak sebanyak yang postgraduate, Mbak. Nah, kalau yang postgraduate atau S2, S3 tuh ada
adalah beasiswa salah satu wakil ketua kami itu di TPIM. Beliau juga penerima beasiswa dari kampusnya di salah satu kampus private di Malaysia. Itu beasiswanya dapat apa namanya, pokoknya dibayar semua lah gitu kan. Habis itu ada beasiswa kemarin kita baru ada masuk juga beasiswa dari Searka di UPM tuh kalau nggak salah. Nah, cuman di Malaysia sendiri dia lebih banyak kayak jadi kayak bukan semacam beasiswa gitu Mbak, dia dapat grant gitu. Jadi kalau ada periset-periset yang dapat grant atau dana riset yang besar dari misalkan dari pemerintah dari kampusnya, dia pasti bakal mengeluarkan atau bakal mencari kira-kira mahasiswa yang mau lanjut S2 tapi sambil bantu riset dia gitu. Nah, Hmm, itu banyak banget, Mbak. Kayak di UTM itu hampir semua, bukan hampir semua ya, mungkin banyak sekali teman-teman yang postgraduate itu yang kuliah di UTM itu dari apa research grant itu, Mbak. Jadi di Malaysia sendiri itu yang postgraduate-nya itu ada tiga tipe, Mbak. Yang pertama yang by coursework, jadi belajar kayak biasa tuh Mbak, kita masuk kelas, habis itu yang by research, jadi kelasnya tuh cuman kelas tentang riset metodologi, yang kelas-kelas general, sisanya mereka buat riset besarnya bersama supervisornya. Nah, yang tipe yang kedua ini, yang by research ini, biasanya mereka mendapatkan grant bantuan dari supervisornya gitu, karena supervisornya tuh punya dapat bantuan dari pemerintah Malaysia yang kadang-kadang besar, mungkin bisa sampai 1-2 M. Jadi mereka per bulan bisa digaji gitu. Tapi sistemnya ya bukan beasiswa ya jatuhnya gitu. wah, menarik banget nih, Mas. Ini teman-teman yang tertarik buat studi S2 di Malaysia boleh cari infonya ya buat beasiswa S2-nya. Oke, nah berkaitan dengan organisasi, yang dimana Mas Haidar ini merupakan ketua dari PPI Malaysia. Mungkin Mas Haidar bisa cerita nih, menurut PPI Malaysia itu apa sih? Terus kegiatannya ngapain aja? Seperti itu, Mas. Nice. Jadi PPI Malaysia ini adalah perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia yang selagi studi di Malaysia gitu. Jadi anggota kita tuh ada teman-teman dari S1, S2, dan S3 gitu. Yang per hari ini tuh kurang lebih anggota kami ada sekitar 10 ribuan lah Mbak, mahasiswa yang terdaftar di semua universitas itu. Nah, jadi PP Malaysia sendiri itu sudah berdiri kurang lebih 21 tahun, Mbak. Jadi didirikan tuh di University Malaya pada tahun 99. Itu didirikan oleh para PPI-PPI yang ada di kampus itu. Salah satunya PPI yang di di UTM, IUM, dan sebagainya. Nah, jadi PP Malaysia sendiri itu juga punya bukan punya cabang, tetapi punya selalu bekerja sama dengan PPI-PPI yang ada di kampus itu, Mbak. Tersebar di seluruh semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak itu kurang lebih sekitar 46 PPI kampus yang anggotanya bervariasi dari 1.200 sampai 30-an per PPI kampus. Nah, uh, kegiatannya apa aja sih di PPI Malaysia? Jadi di PPIM kami itu ada sekitar 9 departemen dan 2 biro gitu. Yang tugasnya tentu saja untuk membuat program-program yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, melakukan inovasi dan karya, sehingga kita bisa merangkul semua elemen atau 10 ribu mahasiswa itu tadi, Mbak. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itulah mengenai PPI Malaysia, Mbak. Oke, oke. Berarti sebenarnya bisa sambil apa ya, Mas, mengenang Indonesia gitu nggak sih kalau misalnya lagi kumpul sama teman-teman sama Oh, Indonesia di PPI gitu? oh iya, betul betul. Kalau kami di PPIM tuh apa ya, kayak seru aja gitu kan ngumpul bareng teman-teman sendiri kan. Karena di PPIM Iya. juga sebenarnya kalau situasinya bukan pandemi pun kita jarang ngumpul face to face, Mbak.
karena pengurusnya kan tersebar di seluruh Malaysia. Oh iya, iya. Oke. Nah, ini hampir memasuki pembahasan kita, Mas. Aku mau nanya nih, menurut Mas Uish, Haidar ya, aduh, ditanya kita. Berat ini. ini susah ini Mas, susah ini pertanyaannya. Nah, iya. Nggak kok Mas. Menurut Mas Haidar, gimana sih peran pemuda Indonesia yang berkuliah di luar negeri dalam membangun bangsa Indonesia? Nah, ini berat ini kan. Iya, ya peran ini ya, peran teman-teman mahasiswa ya. Eh, mungkin mungkin kalau kalau dengan B mungkin saya lebih fokusnya ke teman-teman S1 mungkin Mbak ya. Nanti mungkin saya sedikit cerita nyinggung S2, S3. Nah, jadi pertama peran mahasiswa Indonesia untuk Indonesia sendiri itu kalau di BEM tuh kan apa namanya kita ada misalkan diskusi terkait isu-isu terkini ya kan yang kurang lebih yang seperti itulah Mbak. Habis itu nah, kalau di kita ini agak beda Mbak. Kita nggak bisa melakukan kayak demo dan sebagainya gitu. Nah, cuman apa yang kita lakukan untuk bisa tetap berkontribusi terhadap negara kita gitu, Pak. Salah satunya adalah dengan yang kita programkan yaitu dengan budaya gitu. Jadi kita sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempromosikan budaya kita gitu. Bukan kami aja, bukan PPI Malaysia aja, banyak PPI-PPI kampus yang membuat acara serupa gitu. Karena kan di Malaysia sendiri kan termasuk di kampus-kampusnya itu banyak mahasiswa internasional non Malaysia, Mbak. Itu banyak sekali dan makanya sangat beragam sehingga yang kita harapkan nanti di hari hari nanti itu bisa mempersiapkan lah kader-kader terbaik untuk memimpin negeri lah Mbak. Nah itu kurang lebih yang di PP Malaysia seperti itu gitu. Itu secara umumnya. Nah untuk yang teman-teman kayak misalkan teman-teman postgraduate itu mereka banyak sekali yang melakukan riset-risetnya untuk memajukan keilmuan dan mengharumkan bangsa gitu Mbak. Nah, contoh saya ambil contoh misalkan salah satu uh, dosen kita peneliti di IUM sana, Prof. Irwandi Jaswir, walaupun beliau ini menjadi profesor di istilahnya universitas bukan di Indonesia gitu, tapi beliau bisa mengharumkan nama Indonesia, dikenal sebagai profesor halal, beliau juara King Faisal Award yang diserahkan langsung oleh apa namanya Raja Salman waktu itu. Nah itu salah satu yang apa cara kita berkontribusi terhadap bangsa lah. Jadi itu mungkin Mbak. Keren banget. Oke. Wah, Bisa aja Mbak. oke sekarang nggak Mas keren banget asli. Siap siap. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nih Mas dari teman-teman. Oh siap siap. Oke. Waduh, banyak betul ya pertanyaannya. Oh enggak ya? Belum. Nah, ini Oh belum. ada pertanyaan. Pertanyaannya, selesai kuarantin wajib kan ada kuarantin mandiri. Nah, itu udah bisa keluar-keluar nggak sih selama karantina mandiri? Ini maksudnya ketika di Malaysia ya. Mungkin kalau misalnya dari Malaysia ke Indonesia seperti itu, Mas. Bisa ceritakan nggak kemarin? Dari Indonesia ke Malaysia gitu Mbak. Iya, Hmm, apa kalau karantina mandi wajib ya? Di sana kayaknya udah nggak ada karantina mandiri kayaknya ya.
setahu saya ya, karena eh, apa namanya, banyak kasus tuh, ini mungkin saya ambil contoh orang-orang yang traveling ya, traveling dari luar masuk ke Malaysia atau dari Sabah Sarawak sana masuk ke Malaysia. Yang dari Sabah Sarawak dulu diminta karantina mandiri, tapi banyaklah orang yang bandel, jadinya apa namanya, dan ketahuan juga. Nah itu harus karantina wajib kurang lebih 7 hari lah ya, 7 sampai 10 hari tergantung dengan kondisi dan prasyarat. Habis itu kalau sudah beres karantina itu udah, setahu saya udah bebas mbak ya. Nah jadi udah boleh uh, boleh mana-mana lah, kurang lebih seperti itu. Oke, aku mau nanya nih Mas. Aduh, Aku berat kan lagi nih Gresik ya Mas ya. pertanyaannya. Enggak. Oh enggak. Aku kan Gresik kuliah di Surabaya. Itu tuh kayak aku awal-awal tuh bener homesick parah. Padahal kan kayak Gresik Surabaya itu apa sih gitu loh Mas, cuma 30 menit aja. Nah, Mas Haidar dari Dekat mbak Bogor ya? ke Malaysia, Hmm. deket banget kalau Gresik sama Surabaya. Mas Haidar dari Bogor ke Malaysia itu kan jauh banget. Nah, kalau menurut Iya, Mas Haidar gimana sih cara mengatasi homesick ketika kita berkuliah di luar negeri? homesick ya. Ya kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri kan saya pertama biar nggak homesick banget lah gitu kan. Ya saya suka nelfon orang tua tuh hampir sering, mungkin hampir tiap hari lah mungkin kan. Entah sama bapak, sama ibu, entah mungkin cuman telepon paling cuma 2 semenit gitu kan. Nggak lama-lama lah, cuma untuk nanya kabar segala macam. Nah, itu salah satunya juga gitu. Atau kita kan udah ada video call sekarang kan, kadang-kadang kita pakai video call gitu. Tapi itu yang pertama. Nah, yang kedua kalau situasi normal tuh saya mungkin termasuk orang yang sering pulang, Mbak. Maksudnya pulang kalau tiap ada libur seminggu ya. Jadi kan di Hmm, Malaysia ini kan kita ada libur tengah semester, Mbak, seminggu. Nah, nggak tahu kalau di Unair ada nggak, Mbak? Bukan minggu tenang, nggak Mbak. ada Mas, nggak ada libur. Nah, Iya, nggak ja- ada. nggak ada ya. Langsung kuliah lagi Nah, habis UTS. jadi kami di Malaysia sini kita pekan kuliahnya ini 14 minggu, Mbak. Nah, itu di pekan ke-8 atau ke-7 biasanya libur 1 minggu, Mbak. Terserah mau ngapain, nggak ada tugas, nggak ada, pokoknya libur aja. Nah, 1 minggu itu. Nah, itu saya termasuk orang yang selalu balik. Saya kan biasa kalau di Johor itu kan Jumat Sabtu libur tuh. Masuknya kan Minggu. Saya biasa Kamis kelas sore, saya langsung habis beres kelas langsung ke bandara tuh. Biasanya ambil pesawat paling terakhir ke Jakarta kan. Baru baliknya tuh hari Sabtu supaya minggunya bisa masuk kelas lagi gitu. Nah, dan saya juga sering balik karena tiketnya kan nggak mahal, Mbak. Pulang pergi kadang-kadang PP cuman nggak, kadang-kadang nggak nyampe 1 juta lah gitu waktu itu kan. Nah, yang seperti itu, apalagi kalau teman-teman saya yang di Batam kan, itu kan tinggal naik speed aja tuh mereka. Kayak Surabaya Gresik lah gitu kan, jauhnya kan coba lewat laut aja gitu. Nah, Oke, oke. itu sih lah mungkin kalau saya mbak ya, kalau kenapa gak hoax. Dan juga kan karena banyak orang Indonesia, banyak pekerja dari pekerja Indonesia juga kan banyak di sana. Kayak di kantin-kantin saya itu kan pekerja kalau ditanya asalnya dari mana? Surabaya gitu. Surabaya ya. Oh, asal dari mana? Dari Medan gitu. Jadi kita kayak nggak jauh gitu kan. Nah, mungkin pesawat saya dari Johor ke Jakarta lebih cepat daripada saya dari Jakarta ke Bogor, Mbak. Macet soalnya kan. Jakarta Bogor. Bener-bener. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Mas. Apa tuh pertanyaannya? Susah Nih, susah, aduh, susah-susah nih kayaknya. dengan total anggota sekitar 10.000 mahasiswa, bagaimana Mas Haidar membagi waktu antara organisasi dengan kuliah? Wah, menarik Iya. nih pertanyaannya, Mas. Ini wakil saya nih, Mbak. Beliau Halo, nih. Mas. Iya. Beliau S2 nih, S2 dan dapat beasiswa beliau nih. Ini orang hebat lah beliau nih. Wih, Nah, jadi keren banget. ini ya, bagi tugas, Mbak ya. Bagi tugas, bagi waktu lah antara organisasi dan kuliah. Kalau sekarang online kan kita gampang-gampang aja kan, laptopnya kuliah, HP organisasi kan. Jadi uh, kalau misalkan situasi normal gitu Mbak ya, saya kebetulan di 2019
waktu itu kan yang seperti Mbak bacakan di CV saya itu kan saya ada megang jadi program director tuh dua Mbak ya. Nah, Iya, dan Mas. dan itu tuh apa namanya di semester itu saya masih gitu tuh SKS saya tuh ada 18, 18 itu saya kan acara itu posisinya itu di Kuala Lumpur Mbak. Saya itu di Johor Mbak. Jauhnya itu kurang lebih 300 kilo. Kayak Jakarta Cirebon. Ini serius Mbak. Jadi saya itu Jauh banget, Mas. jadi di akhir 2019 itu Mbak, itu saya hampir tiap minggu tuh bolak-balik Johor Kuala Lumpur Mbak. Naik bis itu. Untuk ngurus acara itu, untuk ngurus PPI, program-program yang lain lah. Waktu itu saya masih anggota doang gitu, Mbak. Belum punya jabatan tinggi kan. Nah, itu saya pulang pergi PP kadang berangkat Sabtu, berangkat pagi, malamnya udah pulang. Kita tidur di bus kan, karena busnya kan walaupun 300 kilo, cuman 3 jam aja gitu. Nah, bagi waktunya gimana kan? Hmm. Ya kebetulan waktu itu saya punya 3 hari weekend, Mbak. Kan kita mulai kuliah tuh di Johor tuh kan hari Minggu. Nah, kebetulan di hari Minggu itu kita nggak ada kelas gitu, Mbak. Nah, habis itu uh, cara bagi waktu gimana? Ya, saya waktu itu benar-benar memanfaatkan waktu kelas betul, Mbak. Jadi pokoknya saya harus fokus banget di kelas. Habis itu kalau ada tugas tuh, saya kalau hari biasa tuh saya kadang-kadang habis kelas itu kerjaan saya tuh ke perpus, Mbak. Jadi kalau orang mau nyari saya di mana, ya di perpus itu. Saya ngerjain tugas, kalau lagi mumet nonton film kan. Nah, Hmm. itu saya kerjakan semua tugas, saya cicil segala macam, sehingga ketika weekend ini saya bisa ke Kuala Lumpur, Mbak, waktu itu. Dan alhamdulillah dengan situasi yang sehektik itu, eh, nilainya sih lumayan lah, Mbak ya. Ya walaupun agak terpengaruh, tapi masih lumayan lah. Masih lumayan dalam artian di atas 3 lebih lah gitu. Itu cara bagi waktu saya seperti itu, Mbak. Oke. Berarti tetap kuliah nomor satu ya, Mas ya. Jadi tugas-tugas kuliah semuanya dirampungin dulu. Kalau udah baru Iya, ngurus kegiatan yang lain. Keren, betul, keren. Mbak. Kita kan full time student, part time aktivis kan, bukan kebalikan ya kan. Iya, Mas. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Nah, Nah, betul yang nanya ya. ini juga mungkin menjadi banyak pertanyaan untuk teman-teman yang ingin Hmm, kuliah di Malaysia. Selama kehidupan di sana, bagaimana dengan biaya hidup selama menjalani perkuliahan? oke. Biaya hidup ini saya artikan mungkin uang makan sama apa namanya sedikit uang buat ngopi-ngopi lah gitu kan. Nah, karena saya kan tinggal di asrama kan, asrama bayarnya ke kampus, jadi saya pengeluaran itu kan hanya 1 semester aja gitu. Ini saya kalau tanya ke Mbak nih, Mbak dalam 1 bulan itu budgetnya berapa Mbak? Buat makan aja. Biar saya bilang berapa Mbak? Range-nya deh, Kalau range-nya, lagi range-nya. kemarin ya, Ah, Mas ya. Kemarin waktu masih offline ya. masih offline. 1 sampai 1,5, Mas. 1 sampai 1,5 sama Mbak. Saya sama Mbak. Iya, Iya, enggak. Kalau saya kan termasuk yang orangnya agak hemat Mbak ya. Jadi kita aku juga hemat, eh, Mas. kamu cocok kita Mbak. Enggak apa kalau buat makan doang kasarnya sih biasa sampai 1,5 juta lah gitu kan sekitar berapa 400 sampai 500 ringgit ya itu buat makan aja gitu kan. Nah saya bukan orang tipikal yang suka apa namanya dikit-dikit nongkrong di Starbucks, dikit-dikit nongkrong di mall gitu kan. Nah, cuman kalau misalkan lifestyle seperti itu ya lumayan juga kan. Kayak tapi kalau di Johor sendiri, di kampus saya tuh kita makan biasa tuh eh, nasi, ayam, sayur, ayamnya segede tangan saya nih, Mbak. Gede banget lah pokoknya. Kayak segede ayam KFC gitu. Itu
kurang lebih 4 sampai 5 ringgit. 4 sampai 5 ringgit itu kalau dikali 3.500 berapa? Sekitar 17.000, 15.000 lah. Itu udah kenyang. Nasinya udah banyak lah. Kalau di Kuala Lumpur beda lagi. Di Kuala Lumpur karena namanya juga ibu kota kan, Mbak. Ibu kota tuh Hmm. agak mahal. Dia kurang lebih sekitar eh, dengan porsi yang sama di tempat saya itu sekitar 7 sampai 8 ringgit lah. Itu kalau di tempat makan di kampusnya ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak jauh beda sama di Indonesia. Mungkin kalau di Johor lebih mahal di Surabaya mungkin. Saya rasa ya. Kayaknya iya, Mas. Iya kan? Nah, ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mas ya, mengingat Oh yes. waktu. Oh iya, iya. Kalimat terakhir ya. Bukan kalimat terakhir ya. Nah, jangan dong, Mas. Mas, Ada gimana ketika pandemi bisa dapat beasiswa ke Malaysia, Mas? Mungkin bisa dibagi tipsnya nih terkait beasiswa lagi. beasiswa lagi ya. Eh, Tipsnya ya, sebenarnya ada Mas beasiswa, mungkin Mas bisa cek di IG PPI Malaysia kami, beasiswa mungkin S2 S3 ya, karena S1 tuh sangat sedikit lah. Kemarin sangat sedikit dalam artian eh, dibanding sama S2 S3 tuh jarang lah. Eh, Kemarin yang S2 S3 kemarin yang seperti saya udah bilang itu ada CRK, dia baru buka. Mungkin Mas Endik ya bisa cek di Instagram kami itu di UPN kalau nggak salah. Habis itu uh, bisa juga cek mungkin di apa di Facebook atau di mana itu terkait dengan grant-grant itu Mbak. Apa bantuan grant itu karena grant itu sebenarnya itu jarang banget dipublish di umum gitu Mbak. Terkadang dosen, misalkan saya dosen, dapat bantuan hibah dari pemerintah Malaysia, misalkan 2 miliar gitu. Habis itu saya mau cari riset, riset yang misalkan untuk master by riset atau PhD by riset, untuk bantu riset saya itu saya terkadang ngepostnya tuh hanya di Facebook pribadi saya, di story WhatsApp saya, dan info-info yang grant itu hanya tersebar di apa namanya tersebar di grup-grup WhatsApp aja tuh biasanya gitu. Seperti itu. Nah untuk beasiswa sendiri, Insya Allah ada mungkin Mas bisa selalu cek Instagram kami atau mungkin bisa aktif cari di Google gitu Mas. Kadang kami juga suka kelewat apa info-info beasiswanya. Oke, Gitu mungkin itu Mbak. Andy dicatat ya jawabannya. Oh nih. Oke. Nah, ini udah menginjak akhir sesi nih, Mas. Mungkin Waduh. sebelum gitu tuh Mas bisa memberikan patah dua kata motivasi untuk teman-teman yang mungkin ingin berkuliah di luar negeri, ini terutama Malaysia nih, Mas. Oh iya. Silakan, Mas. Ya ini untuk teman-teman yang mau kuliah di karena misalkan apa nggak apa minder lah gitu kan. Pokoknya kita kuliah kalau saya sendiri di Malaysia kuliah di sana itu lingkungannya itu sangat mendukung, tidak ada saling menjatuhkan, sangat dia saling bahu membahu seperti itu gitu. Nah untuk apa cara masuknya gimana segala macam, itulah kekurangan orang Indonesia Mbak. Itu harus saya akuin Mbak. Itu karena kita kadang-kadang apa males searching di Google gitu Mbak. Semuanya ada, semuanya prosesnya di sana. Nah, itu mungkin teman-teman bisa coba pakai Google lah dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa tahu bagaimana pendaftarannya, bagaimana cara masuknya yang sebenarnya itu sangat gampang, sangat mudah. Seperti itu. Pokoknya isinya tetap semangat walaupun kalian mau kuliah dimanapun, insya Allah sama aja lah. Kalau saya gitu sih. Itu mungkin Mbak. Oke. Terima kasih banyak Mas Haidar atas waktunya. Ilmunya sangat bermanfaat banget buat teman-teman dan juga buat aku pribadi. Sukses Siap-siap. terus untuk Mas Haidar. Semoga kuliahnya lancar. Juga PPI-nya juga semoga lancar terus. Aku Bagus Nabila. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah join PPI Talk Radio Series episode kedua kali ini.
teman-teman harus terus pantengin Instagram BEM UNER untuk mengikuti episode-episode selanjutnya. Nah, mungkin Mas Haidar boleh di-drop Instagramnya supaya mungkin kalau teman-teman mau nanya-nanya lagi gitu, Mas, di Instagram apa nih? komentar. Instagram Instagramnya saya Mas Instagram. Haidar mungkin kalau Oh iya, harus di follow nih. mungkin Mbak kalau udah follow saya belum, Mbak? sudah Mas. Oh, belum saya follow back ya? Aduh, harus saya follow back habis ini. Nah, ini Mbak. Ya, mungkin. Nah, itu teman-teman. Kalau mau tanya-tanya lagi bisa DM Mas Haidar. Boleh ya Mas ya nanya-nanya. Boleh, 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 boleh. Kita tunggu Oke. pertanyaan. Oke, thank you Mbak Oke, Balkis. terima kasih. Ya, Sama-sama Mas, terima kasih juga. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.